Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati pengurus Masjid Anas, yang kami muliakan seluruh jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman untuk selalu meningkatkan keimanan kita dan menjalankan satu kewajiban kita adalah sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa dapat menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, mari kita sampaikan doa kepada khususnya yang mengarang kitab ini, Syekh Saliur Rahman Al-Mubarakpuri, dan kepada kita semua juga. Pada tadi malam saudara kita Bapak Herdianto bin Suhedi bin Bulan telah meninggal dunia dan beralamat di Komplek Pamulang Indah MA Blok A7 nomor 4. Mudah-mudahan almarhum Bapak Herdianto mendapatkan tempat dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita semua senantiasa mendapatkan rahmatnya, selalu dapat meningkatkan keimanan kita. Al-hadiniyah wa kullu salih wa barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui pada hari Jumat ini, insya Allah kita ketemu lagi dengan kisah Sirah Nabawiyah, kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang berada di kota Mekah. Perjuangannya setelah kita panjang mengikuti riwayat ini, sampailah kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW
pada tahun ke-6 dan sampai ke-10 Hijriah. Ke-10. Dengan terus melakukan perjuangan, Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama khususnya di kota Mekah, tapi tidak mudah beliau di dalam menjalankan risalah ini. Selalu mendapatkan tantangan yang semakin keras dan semakin hebat yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Seperti kita ketahui bahwa rencana-rencana kaum musyrikin Quraisy yang awalnya cukup sederhana saja, selalu mengadakan negosiasi dengan pamannya Abdul Muthalib, karena memang beliaulah garda atau kekuatan yang pada saat itu menjadikan hambatan bagi kaum Quraisy, kaum musyrikin Quraisy untuk mencegah dan menghalangi perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Suatu ketika, sebenarnya pada waktu itu bisa saja kaum musyrikin menyakiti beliau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, bila mereka mau, sebab secara lahirnya tidak ada yang menghalangi antara mereka dengan diri beliau selain rasa malu dan segan serta adanya jaminan dari Abu Thalib dan rasa hormat terhadapnya. Sebab lainnya karena bahwa kekhawatiran mereka terhadap akibat yang fatal atas tindakan yang semena-mena terhadap kekuatan dari suku Bani Hashim menghimpun melawan mereka. Namun lambat laun perasaan tersebut pupus dan tidak berpengaruh banyak terhadap persekongkolan atau rasa takut mereka. Karenanya mereka mulai menganggap remeh akan hal itu. Semenjak mereka merasa eksistensi berhala dan kepemimpinan spiritual yang selama ini mereka pegang sudah semakin memudar. Dengan munculnya dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut. Nah, di antara peristiwa-peristiwa yang dikisahkan oleh kitab-kitab As-Sunnah dan Sirah kepada kita serta didukung oleh bukti-bukti autentik bahwa memang terjadi pada masa tersebut. Salah satunya adalah kisah Utaibiyah bin Abi Lahab yang mendatangi Rasulullah SAW pada waktu itu. Suatu hari seraya berkata, "Aku mengingkari firman Allah demi bintang ketika terbenam," di dalam surat An-Najm ayat 1. Dan terhadap apa mendekat lalu bertambah dekat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Selepas mengucapkan itu, dia menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan merobek bajunya serta meludah ke arah wajahnya. Namun untung saja tidak mengenai. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berdoa dan langsung mendoakan kebinasaan atasnya dengan doa, "Ya Allah, kirimkanlah kepadanya seekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu untuk menerkamnya." Doa ini telah dikabulkan oleh Allah, yaitu manakala suatu ketika Utaibiyah bepergian bersama beberapa orang musyrikin Quraisy dan singgah di suatu tempat, yaitu di Sam,
yang bernama Az-Zaqra. Di Az-Zaqra pada malam itu seekor singa mengitari ingin menerkam mereka. Melihat hal itu Utaibiyah berkata, "Wahai saudaraku, sungguh celaka demi Allah. Inilah pemangsaku sebagaimana yang didoakan oleh Muhammad atasku. Dia dapat membunuhku padahal sedang berada di Mekah, sedangkan aku di Sam." Lalu singa itu menerkam di tengah kerumunan kaum musyrikin Quraisy, mencengkram kepalanya dan membunuhnya. Sebenarnya yang mereka ketahui apa yang terjadi apabila Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengganggunya, kemudian Rasulullah meminta kepada Allah dan itu terjadi. Akan tetapi kebodohan mereka yang selalu mengedepankan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Rasulullah adalah bertentangan dengan agama nenek moyangnya, maka hal tersebut tidak menjadikan pelajaran buat mereka. Kisah lainnya disebutkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'aid menginjak-injak tengkuk beliau, maksudnya Nabi Muhammad SAW yang mulia, saat beliau sedang sujud, hingga hampir-hampir kedua biji matanya beliau keluar. Begitulah sikap-sikap mereka semakin berani dan semakin tidak mengindahkan etika, karena memang sejak lama mereka ingin membunuhnya. Di antara bukti lain yang menunjukkan bahwa pada para tagut tersebut ingin membunuh Nabi Muhammad SAW adalah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia berkata, "Aku datang saat mereka sedang berkumpul di Hijr Ismail di dekat Ka'bah. Mereka menyebut-nyebut perihal Rasulullah SAW. Mereka berkata, kita tidak pernah sampai menahan kesabaran seperti halnya kita sabar terhadap orang ini. Sungguh kita telah menahan sabar terhadapnya dalam masalah yang serius. Manakala mereka dalam kondisi demikian, muncullah Rasulullah SAW dan berjalan menuju ke arah mereka. Lalu beliau menyalami Ar-Rukun Al-Yamani salah satu sudut Ka'bah. Kemudian beliau melewati mereka dan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka menghina beliau dan dengan beberapa ucapan. Aku dapat mengetahui hal itu dari raut wajah Rasulullah SAW. Ketika beliau melewati mereka untuk kedua kalinya, mereka tetap melakukan hal yang sama terhadapnya. Dan aku dapat mengetahui juga dari raut dan mereka masih melakukan hal yang sama terhadapnya. Lalu beliau berhenti dan berkata kepada mereka, sudikah kalian mendengarkanku, wahai kaum Quraisy? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku datang membawakan sembelihan untuk kalian. Ucapan ini membuat mereka tertegun sehingga tidak seorang pun dari mereka yang bergeming seakan-akan di atas kepalanya bertengger seekor burung. Bahkan orang yang paling kasar di antara mereka berusaha menenangkan beliau dengan sebisanya. Orang itu berkata, pergilah wahai Abu Al-Qasim, maksudnya Rasulullah Muhammad SAW. Demi Allah,
engkau bukanlah orang yang bodoh. Pada keesokan harinya mereka berkumpul kembali dan membincangkan perihal beliau. Ketika itu beliau muncul, mereka secara serentak mengurumuni dan mengitari beliau. Aku melihat salah seorang di antara mereka mencengkram bagian leher dari jubah beliau. Lantas Abu Bakar dengan segera membela sambil menangis. Dia berkata, apakah engkau akan membunuh seseorang lantaran dia berucap, Rabbku adalah Allah? Kemudian mereka berlalu. Abdullah ibnu Amr berkata, sungguh pemandangan itu merupakan perlakuan paling kasar yang pernah kulihat dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Urwah bin Al-Jubair, dia berkata, aku bertanya kepada Abdullah ibnu Amr bin Al-As, beritahukanlah kepadaku tentang perlakuan yang paling kejam yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian cerita ini disampaikan lagi seperti cerita yang di atas, bahwa yang sangat kejam adalah mereka mengerumuni Nabi Muhammad SAW, kemudian mencekiknya. Akan tetapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW karena pada waktu itu ada Abu Bakar yang segera menolongnya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Asma disebutkan, lantas ada orang yang berteriak datang kepada Abu Bakar seraya berkata, bergegaslah menemui sahabatmu, yakni Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar berlalu dari sisi kami dalam keadaan rambutnya dikepang 4. Saat keluar dia berkata kepada kalian, apakah kalian akan membunuh seseorang lantaran dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Lalu mereka membiarkannya dan mendatangi Abu Bakar. Lalu dia pulang dan tidaklah kami menyentuh kepang rambutnya tersebut kecuali dia mengucapkan bersama kami, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaah yang dirahmati Allah, begitulah kekasaran dan keberanian para kaum musyrikin Quraisy dari tahun ke tahun terus meningkat. Di tengah suhu yang diliputi awan kezaliman tersebut dan penindasan, tiba-tiba muncullah seberkas cahaya yang menyinari jalan, yaitu masuk Islamnya paman beliau, yaitu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia masuk Islam pada penghujung tahun ke-6 kenabian, lebih tepatnya pada bulan Zulhijjah. Mengenai sebab keislamannya, bahwa suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah SAW di Bukit Safa, lalu dia mengganggu dan mencaci maki beliau. Rasulullah SAW diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian dia muncul dan memukul kepala beliau dengan batu hingga melukainya dan mengalirkan darah. Selepas itu dia pulang menuju tempat kaum musyrikin Quraisy berkumpul di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Kala itu budak wanita Abdullah bin Judan
berada di kediamannya di atas bukit Safa dan menyaksikan kejadian tersebut. Kebetulan Hamzah pulang dari berburu dengan menenteng busur panahnya, maka serta-merta budak perempuan tersebut memberitahukan kepada Hamzah perihal perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi hal tersebut, kemudian Hamzah marah besar dan langsung bergegas pergi dan tidak peduli dengan orang-orang yang menegurnya. Dia berkonsentrasi mempersiapkan segalanya bila berjumpa dengan Abu Jahal dan akan membuat perhitungan dengannya. Maka manakala dia memasuki Masjidil Haram, dia langsung berdiri tegak tepat di hadapan Abu Jahal seraya berkata, "Wahai si hina dina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian dia memukulinya dengan busur panah dan membuatnya luka-luka dan babak belur. Melihat hal tersebut, sebagian dari orang-orang Bani Makhzum, yakni dari suku Abu Jahal, terpancing emosinya. Demikian pula orang-orang dari Bani Hasim, dari suku Hamzah, tidak kalah emosinya. Maka Abu Jahal merelai dan berkata, "Biarkanlah Abu Amarah," maksudnya panggilan dari Hamzah, "sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah pada mulanya adalah sebagai pelampiasan harga diri seseorang yang tidak sudi keluarganya dihina, namun kemudian Allah membuatnya cinta terhadap Islam. Dia kemudian menjadi orang yang berpegang teguh kepada al-urwah al-wasqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Alhamdulillah, pada perjuangan yang begitu berat, akhirnya paman beliau Hamzah masuk dan memeluk agama Islam. Walaupun dengan cara apapun, dengan masuknya Hamzah memeluk agama Islam, maka kekuatan dari kaum muslimin menjadi bertambah. Di tengah suhu yang sama pula, seberkas cahaya yang lebih benderang dari yang pertama kembali menyinari jalan. Itulah keislaman Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, yaitu 3 hari setelah keislaman Hamzah. Nabi memang telah berdoa kepada Allah agar dia masuk Islam sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan mensahihkannya dari Ibnu Umar, dan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisam." Ternyata yang lebih dicintai Allah adalah Umar bin Al-Khattab. Setelah meneliti secara cermat seluruh riwayat yang mengisahkan keislamannya, nampak bahwa proses eksisnya Islam di dalam sanubarinya berlangsung secara bertahap. Akan tetapi sebelum kita berbicara dan membicarakan ringkasannya, perlu kami
kami singgung terlebih dahulu karakter-karakter dan watak kepribadiannya. Umar dikenal sebagai seorang yang temperamental dan memiliki harga diri yang tinggi. Sangat banyak kaum muslimin merasakan beragam penganiayaan yang dilakukannya terhadap mereka. Sebenarnya telah terjadi pertentangan batin dalam dirinya. Di satu sisi dia harus menghormati tatanan dan adat yang telah dibuat oleh nenek moyangnya, akan tetapi di sisi lain dia kagum terhadap mental baja kaum muslimin. Dalam menghadapi berbagai cobaan demi menjaga kaidah mereka, sisi yang lain adalah timbulnya berbagai keraguan dalam dirinya. Sementara sebagai seorang yang pandai, dia beranggapan bahwa yang diseru oleh Islam bisa saja lebih agung dan suci dari agama selainnya. Oleh karena itu, begitu dia memberontak, maka langsung saja berteriak lantang. Mengenai ringkasan kisah keislamannya yang sudah disinkronkan, bermula dari tindakan pada suatu malam saat dia bermalam di luar rumahnya, lalu dia pergi menuju Masjidil Haram dan masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu Nabi Muhammad SAW tengah berdiri melakukan salat dan membaca surat Al-Haqqah. Pandangannya itu dimanfaatkan oleh Umar untuk mendengarkannya dengan khusyuk sehingga membuatnya terkesan dengan susunannya. Dia berkata, "Aku berkata pada diriku, demi Allah, benar dia ini tukang sihir sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy." Lalu beliau membaca, Nabi Muhammad SAW membaca ayat, "Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar wahyu Allah yang diturunkan kepadanya, Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya." Al-Haqqah ayat 40 dan 41. Lantas Umar berkata kepada dirinya, kalau begitu dia tukang tenung. Lalu beliau maksudnya Nabi Muhammad SAW meneruskan bacaannya. "Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam." Sehingga akhirnya Umar berpikir, itulah Islam memasuki relung hatiku, pendapat Umar. Inilah awal benih Islam yang memasuki relung hati Umar bin Al-Khattab, tetapi kulit luar sensitif, jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi serta kebanggaan akan agama nenek moyang justru mengalahkan otak hakikat yang dibisikkan oleh hatinya, sehingga dia tetap bersikeras dalam upayanya melawan Islam tanpa menghiraukan perasaan yang bersemayam di balik kulit luar tersebut. Jadi memang begitulah kaum Quraisy itu, atau khususnya Arab pada zaman itu, bersikeras dan kukuh mempertahankan tradisinya. Sedikit sekali pada waktu itu kaum Quraisy untuk bisa memahami datangnya Islam. Di antara bukti nyata kekerasan wataknya
dan rasa permusuhan yang sudah di luar batas terhadap Rasulullah SAW adalah saat suatu hari dia keluar sambil menghunus pedang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah an-Naham al-Adawi. Ada riwayat lain menyatakan seseorang dari suku Bani Juhrah atau seseorang dari suku Bani Mahzum. Orang tersebut bertanya, hendak ke mana engkau wahai Umar? Dia menjawab, ingin membunuh Nabi Muhammad. Orang tersebut bertanya lagi, kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hasim dan Bani Juhrah? Umar menjawab, aku rasa engkau adalah menjadi penganut agama baru dan telah keluar dari agamamu. Orang itu berkata kepadanya, maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang lebih mengejutkanmu lagi, wahai Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu juga telah menjadi penganut agama baru dan meninggalkan agama yang sekarang engkau peluk. Mendengar hal itu, Umar dengan segera berangkat mencari keduanya, dan saat dia menjumpai mereka, di sana dia didapati Ka'ab bin Al-Arad yang membawa sahifah atau lembaran Al-Quran bertuliskan surat Toha dan membacakannya untuk keduanya. Sebab dia secara rutin mendatangi mereka berdua dan membacakan Al-Quran untuk keduanya. Tatkala Ka'ab mendengar langkah Umar, dia menyelinap ke bagian belakang rumah, sedangkan adik perempuan Umar menutupi sahifah tersebut. Ketika mendekati rumah, Umar telah mendengar Ka'ab membacakan ayat tersebut untuk mereka berdua. Karenanya saat masuk dia langsung bertanya, apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian? Begitu kerasnya Umar. Keduanya menjawab, tidak ada apa-apa, hanya sekedar perbincangan di antara kami. Dia berkata lagi, nampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut agama baru. Iparnya berkata, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu? Iparnya berkata, seperti itu. Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya tersebut, lalu menginjak-injak dengan keras. Lantas adik perempuannya datang dan mencegahnya dari menyerang suaminya, namun dia justru ditampar oleh Umar sehingga darah mengalir dari wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa dia memukulnya sehingga membuatnya terluka dan memar. Adik perempuannya berkata dengan penuh kemarahan, wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Manakala Umar merasa putus asa dan menyaksikan kondisi adiknya yang berdarah, dia menyesal dan merasa malu, lalu berkata, berikan tulisan yang ada di tangan kalian tersebut kepadaku agar aku dapat membacanya. Saudaranya itu berkata, sesungguhnya engkau itu najis dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Bangkit dan mandilah dulu. Kemudian dia bangkit dan mandi, lalu mengambil tulisan tersebut dan membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Dia bergumam,
sungguh nama-nama yang baik dan suci. Kemudian dia melanjutkan dan membacanya surat Toha hingga sampai pada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallaha la ilaha illa anta fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Toha ayat 14. Kemudian Umar bergumam lagi, alangkah indahnya dan mulianya kalian ini. Kalau begitu tolong bawa aku ke hadapan Muhammad. Saat Ka'ab mendengar ucapan Umar, dia segera keluar dari persembunyiannya seraya berkata, wahai Umar, bergembiralah, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah SAW pada malam Kamis. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisam. Sementara Rasulullah SAW berada di rumah yang terletak di kaki Bukit Safa. Selanjutnya Umar mengambil pedangnya seraya mengunusnya, lalu berangkat hingga tiba di rumah tempat Nabi Muhammad SAW berada tersebut. Dia mengetuk pintu, lalu seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu tersebut dan melihatnya Umar menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Para sahabat yang bersiaga penuh mengantisipasinya. Gelagat mereka tersebut mengundang tanda tanya Hamzah, ada apa gerangan dengan kalian? Mereka menjawab, Umar. Dia berkata, lalu ada apa dengan Umar? Bukankah pintu untuknya jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya? Akan tetapi jika dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Saat itu Rasulullah SAW masih di dalam rumah dan sedang menerima wahyu. Maka beliau pun keluar dan menyongsongnya dan menjumpainya di bilik. Beliau mencengkeram kerah baju dan gagang pedangnya, lalu menariknya dengan keras seraya bersabda, tidaklah engkau berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, sehingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana kepadamu sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Maka Umar berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Dengan demikian dia telah masuk Islam dan disambut dengan pekikan takbir oleh penghuni rumah, sehingga terdengar oleh orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Jamaah yang dirahmati Allah, Umar merupakan sosok yang memiliki harga diri yang tinggi dan keinginan yang tidak dapat dicegah. Oleh karena itulah keislamannya menimbulkan goncangan luar biasa di kalangan kaum musyrikin Quraisy dan membuat mereka semakin merasa terhina dan dipermalukan, sementara bagi kaum muslimin
hal itu menambah izzah atau kemuliaan dan kegembiraan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, dia berkata, tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling kejam terhadap Nabi Muhammad SAW. Aku berkata, pasti Abu Jahal lah orangnya. Lalu aku datangi dia dan aku ketuk pintu rumahnya. Dia pun keluar menyambutnya seraya berkata, selamat datang, ada apa denganmu? Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, serta membenarkan apa yang telah dibawanya. Lalu dia membanting pintu di hadapan wajahku seraya berkata, semoga Allah menjelekkanmu dan apa yang engkau bawa. Dalam versi Ibnu Al-Jauzi disebutkan bahwa Umar berkata, dulu jika seorang masuk Islam, maka orang-orang mendatanginya lantas memukulinya, dan dia juga balas memukuli mereka. Namun tatkala aku telah masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-Asi bin Hasim dan memberitahukan kepadanya hal itu. Dia malah masuk ke rumah. Lalu aku pergi ke salah seorang pembesar Quraisy sepertinya Abu Jahal dan memberitahukan padanya perihal keislamanku, tetapi dia juga malah masuk ke rumah. Ibnu Hisam juga menyebutkan demikian pula Ibnu Al-Jauzi secara ringkas bahwa ketika Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar Al-Juhami yang merupakan orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita-berita keburukan tentang keislaman. Orang ini langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa Ibnu Al-Khattab telah menjadi penganut agama baru. Umar pun menimpali di belakangnya, dia bohong, akan tetapi aku telah masuk Islam. Mereka pun menyergapnya sehingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Umar seorang diri melawan mereka yang banyak itu. Pertarungan itu baru selesai saat setengah matahari sudah berada tepat di atas kepala mereka. Tetapi Umar sudah tampak kepayahan, dia hanya bisa duduk sementara mereka berdiri dekat kepalanya. Dia berkata kepada mereka, lakukanlah apa yang kalian suka. Sungguh aku bersumpah atas nama Allah bahwa andai kami bersumpah berjumlah 300 orang, niscaya kami biarkan mereka untuk kalian dan kalian biarkan mereka untuk kami. Setelah kejadian itu, kaum musyrikin berangkat dan jumlah besar menuju rumahnya hingga tujuan akan membunuhnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, saat Umar berada di rumahnya dalam kondisi cemas, datanglah Al-As bin Wa'il Al-Sahmi yang dikenal dengan sebutan Abu Amr dengan memakai mantel dan baju tersebut dari sutra. Dia berasal dari suku Bani Sahm yang merupakan sekutu di masa jahiliyah. Al-As berkata kepadanya, ada apa wahai Umar? Kaummu sesumbar akan membunuhku karena aku masuk Islam, jawab Umar. Al-As berkata, tidak akan aku biarkan mereka melakukan itu terhadapmu. Abdullah bin Umar berkata, setelah dia berkata demikian itu, Umar merasa lega. Al-As kemudian keluar dan mendapatkan banyak orang yang sudah memadati lembah tersebut. Lantas dia berkata kepada mereka, hendak kemana kalian?
Mereka menjawab, menemui Ibnu Al-Khattab yang sudah menjadi penganut agama baru. Dia menjawab, kalian tidak akan aku biarkan mengganggunya. Orang-orang itu pun akhirnya membubarkan diri. Jamaah yang dirahmati Allah, begitulah sedikit kisah masuknya Hamzah dan Umar Al-Khattab. Dengan kekuatan dua orang ini, maka Islam di tahun ke-6 sudah menjadi kuat, dan demikianlah pula masuknya Umar, maka dakwah Nabi Muhammad SAW itu dilakukan secara terang-terangan. Sedikit mungkin sebagai tambahan bahwa dampak keislamannya dari Umar ini, kaum musyrikin, sedangkan terhadap kaum muslimin adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata, aku bertanya kepada Umar, kenapa kamu dijuluki Al-Faruq? Dia berkata, Hamzah masuk Islam 3 hari lebih dulu dari aku. Selanjutnya dia menceritakan kisah keislamannya, dan akhirnya dia berkata, lalu aku berkata saat aku sudah masuk Islam, wahai Rasulullah, kita berada di atas kebenaran, mati atau hidup. Beliau menjawab, tentu saja, demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, mati atau hidup. Demikianlah kekuatan atau keislaman Umar, maka dijuluki Al-Faruq tersebut. Dengan kekuatan dua orang ini, Hamzah dan Umar, maka dakwah Rasulullah SAW atau dakwahnya Islam semakin terang dan semakin nyata, dan kaum musyrikin Quraisy sudah mulai tersisih dan merasa terhina. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, karena waktu sudah mulai masuk suruk. Apa yang kita dengar, apa yang kita bahas pada pagi hari ini, semoga menjadikan pelajaran buat kita bahwa sekali kita masuk Islam, yakinlah bahwa Allah akan menolong kita, dan kekuatan buat kaum muslimin untuk selalu berpegang teguh kepada agamanya, karena yakin dengan memasuki kita menjadi pemeluk agama Islam, maka dengan ketakwaan kita, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan di akhirat. Begitulah kekuatan Islam pada saat itu, walaupun mereka disiksa dan ditindas, tapi mereka yakin. Karena satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bertanya, siapakah yang ingin menguasai Arab dan non-Arab? Maka katakanlah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan ucapan itu, mereka yakin bahwa umat Islam akan meraih kemenangan satu ketika. Dan memang kenyataan sekarang bahwa Islam tersebar di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita menjadi pemeluk agama Islam yang kuat, meyakini bahwa dengan ketakwaan yang selalu kita jalani ini, mudah-mudahan kita di akhir hayat kita kembali mendapat kemenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.